kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Cerita atau berjudul disayang Tuhan dan disayang manusia. Yang setuju katakan amin. Saudara, kisah ini bermula ketika Saul ditolak oleh Tuhan. Saul sebagai raja yang dipilih oleh orang Israel, ya. Lalu dia membuat sebuah kejahatan yang menyakiti hati Tuhan karena dia melanggar perintah yang ditetapkan oleh Tuhan melalui nabinya Saul, saudara. Nah, saudara, ketika Samuel melihat anak pertama namanya Eliab, saudara. Eliab ini dikatakan tinggi, gagah, cakep, ganteng, parasnya, saudara. Itu anak Samuel yang pertama, saudara, ya. Dan ketika Samuel melihat keperawakan daripada Eliab, melihat ketampanan daripada Eliab, melihat postur tubuh yang tinggi, ya, yang luar biasa, Samuel berpikir, ini dia orang yang dipilih, orang yang akan diurapi oleh Tuhan sebagai pengganti Saul. Saudara, tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel bahwa Tuhan menolaknya dan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tuhan bilang, Samuel hanya melihat apa yang di depan matamu, tetapi aku melihat hatinya. Saudara, ini penting buat kita gereja Tuhan hari-hari ini. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sedang melihat dan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hati mencintainya, sedang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hati menyembah Dia. Orang mungkin bisa melihat engkau rajin persekutuan dan gereja, tetapi benarkah hatimu ada di sana menyembah Tuhan? Saudara, ini yang pertama. Untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan, kita harus punya iman, harus memiliki kepercayaan yang mantap, saudara. Karena lewat iman dan kepercayaan itulah kita dikasihi Tuhan. Tetapi terpenting juga, saudara, kita harus disayang oleh manusia. Kita harus dikasihi oleh manusia. Dengan ketika mereka melihat perilaku, perbuatan, karakter kita itu baik. Saudara, kita hidup di dalam satu keluarga. Bagaimana suami mengasihi istri, bagaimana istri menghormati suami, bagaimana anak-anak patuh terhadap orang tuanya. Cuma satu, saudara, dua hal tadi adalah bagaimana mereka melihat iman kita kepada Tuhan. Tetapi juga di satu sisi yang lain, mereka bisa melihat kelakuan, perbuatan, karakter kita semua baik di mata mereka. Sebab apa gunanya engkau berkata engkau anak Tuhan, engkau rajin gereja, engkau orang-orang yang tidak pernah absen dalam doa, tapi kelakuanmu menyedihkan di rumah. Engkau tidak memperhatikan suami, tidak memperhatikan istri, tidak memperhatikan anak-anak. Hidupmu begitu luar biasa secara rohani, tetapi orang memandang engkau adalah orang-orang yang punya karakter jelek, kelakuan jelek, mulut kotor, suka ngegosip, suka bicarain orang lain. Bagaimana saudara mau jadi saksi kekristenanmu kalau tetanggamu melihat engkau tukang gosip, kalau tetanggamu melihat engkau suka Carlota, kata orang Manado? Bagaimana engkau berkata aku anak Tuhan, aku punya kesaksian hidup bersama Tuhan, tapi cara bicaramu kotor, engkau suka memaki, engkau suka berkata-kata kasar. Bagaimana kesaksianmu sebagai anak Tuhan kalau mereka melihat di kantor engkau pemalas, kalau mereka melihat engkau kerja asal-asalan? Saudara, lihat baik-baik. Bagaimana kita mau berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi di sisi lain kelakuan kita tidak menjadi teladan dari apa yang manusia lihat. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini, saudara, biar kita menjadi orang-orang yang disayang oleh Tuhan, karena Tuhan melihat iman dan kepercayaan kita yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Tapi juga, saudara, bagaimana kita dapat disayang oleh orang lain, oleh suami, oleh istri, oleh tetangga-tetangga, karena mereka melihat kelakuan kita baik, karena mereka melihat dan mendengar tutur kata kita yang sopan, karena mereka melihat kerajinan kita yang tidak pernah kendor di tempat pekerjaan, karena mereka melihat semua perbuatan kita
baik. Saudara, seperti Tuhan Yesus, dia dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh Bapa, dan dia juga dikasihi oleh manusia. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita di dalam keseharian kita,